Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarvia dengan NIM 105721113321 dari kelas M21D. Video ini merupakan tugas MIT dari mata kuliah Teknik Proyeksi Bisnis dengan judul Peramalan dengan Regresi Sederhana. Jadi, analisis regresi sederhana adalah sebuah metode pendekatan untuk permodelan hubungan antara satu variabel independen. Hubungan antara variabel bersifat linear, di mana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel Y secara tetap. Metode kuadrat terkecil adalah metode untuk menghitung nilai A dan B sedemikian rupa sehingga jumlah kesalahan kuadrat yang dihasilkan nilainya kecil. Untuk membuat persamaan regresi, maka hal yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, menghitung nilai A. Kita dapat menggunakan rumus A sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Yang kedua itu menghitung nilai B. Kita dapat menggunakan rumus B sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma XY per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat, atau B sama dengan sigma XY per sigma X kuadrat. Yang ketiga, membuat persamaan regresi dan melakukan peramalan. Kita dapat menggunakan rumus yaitu YI sama dengan A ditambah BXI. Yang keempat, menghitung kesalahan baku. Kesalahan baku atau selisih taksir standar regresi adalah nilai yang menyatakan seberapa jauh penyimpangannya nilai regresi tersebut terhadap nilai sebenarnya. Nilai ini digunakan untuk mengukur tingkat ketepatan suatu pendugaan dalam menduga nilai. Jika nilai ini sama dengan 0, maka penduga tersebut memiliki tingkat ketepatan 100%. Berikut ini rumus-rumus yang secara langsung digunakan untuk menghitung kesalahan baku regresi atau standar error dan koefisien regresi. Untuk regresi, kesalahan bakunya dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu SE kuadrat sama dengan sigma Y kuadrat dikurang B kuadrat dikali sigma X kuadrat per N dikurang 2. Untuk koefisien regresi atau penduga, kesalahan baku dari A dapat dirumuskan yaitu SA kuadrat dikurang SE kuadrat sigma X kuadrat per N dikali sigma X dikurang sigma X kuadrat per N. Untuk koefisien regresi atau penduga, kesalahan baku dari B dapat dirumuskan yaitu SB kuadrat sama dengan XA kuadrat per N dikali sigma X dikurang sigma X kuadrat per N. Contoh kasusnya yaitu perusahaan PT Aisyah yang bergerak di bidang penjualan obat memiliki data penjualan dan biaya promosi dari tahun 2015 sampai 2019 sebagai berikut. Dapat kita lihat pada tabel data biaya promosi dan penjualan PT Aisyah pada tahun 2015 dan sampai 2019. Yaitu pada tahun 2015 unit yang terjual sebanyak 10 dan biaya promosinya itu 2 juta. Pada tahun 2016 unit penjualannya itu 15 juta dengan biaya promosi 6 juta. Pada tahun 2017 unit penjualannya itu 17 dan biaya promosinya itu 9 juta. Dan pada tahun 2018 unit penjualannya itu 20, biaya promosi 11 juta. Dan pada tahun 2019 penjualannya itu 25 unit dengan biaya promosi 15 juta. Di sini kita akan mencari persamaan regresi sederhana dengan menghitung yang pertama nilai A dan B dengan persamaan Y sama dengan A ditambah BXI. Yang kedua, buat peramalan jika terjadi kenaikan biaya promosi 1 juta rupiah dan 3 juta. Dan yang ketiga itu menghitung kesalahan
baku regresi. Adapun langkah perhitungan sebagai berikut. Yang pertama itu menghitung nilai A dan B. Dapat kita lihat pada tabel berikut, yaitu pada tahun 2015, Y-nya itu 10, X-nya 2, X kuadratnya 4, Y kuadratnya 100, dan XY-nya 20. Pada tahun 2016, Y-nya 15, X-nya 6, X kuadratnya 36, Y kuadratnya 225, XY-nya itu 90. Dan pada tahun 2017, Y-nya 17, X-nya 9, X kuadratnya 81, Y kuadratnya 289, dan XY-nya itu 153. Dan pada tahun 2018, Y-nya itu 20, X-nya 11, X kuadratnya 121, Y kuadrat 400, dan XY-nya 220. Dan pada tahun 2019, Y-nya 25, X-nya 15, X kuadratnya 225, Y kuadratnya 625, XY-nya itu 375. Jadi jumlah pada kolom Y itu 87, dan pada kolom X jumlahnya 43, dan pada kolom X kuadrat jumlahnya 467, dan jumlah pada Y kuadrat yaitu 1639, dan jumlah pada kolom XY adalah 858. Sigma XY kuadrat sama dengan sigma XY kuadrat dikurang sigma XY pangkat 2 per N. Maka 467 dikurang 43 pangkat 2 per 5 sama dengan 467 dikurang 369,8, maka hasilnya 97,2. Sigma Y1 kuadrat sama dengan sigma Y kuadrat dikurang sigma Y pangkat 2 per N sama dengan 1639 dikurang 87 pangkat 2 per 5 sama dengan 1639 dikurang 1513,8, maka hasilnya 125,3. Sigma XY dan YI sama dengan sigma XY YI dikurang sigma XY dikali sigma YI per N. Nilainya 858 dikurang 43 dikali 87 per 5. Maka hasilnya 858 dikurang 748,2, maka hasilnya 109,8. Nilai Y sama dengan 1/5 sigma XY sama dengan 1/5 dikali 43, hasilnya 8,6. Dan nilai Y sama dengan 1/5 sigma Y1 sama dengan 1/5 dikali 87 sama dengan 17,4. Untuk menghitung nilai B, yaitu kita menggunakan rumus B sama dengan N dikali sigma XY YI dikurang sigma XY dikali sigma YI per N dikali sigma XY kuadrat dikurang sigma XY pangkat 2. Maka nilainya 5 dikali 858 dikurang 43 dikali 87 per 5 dikali 467 dikurang 43 pangkat 2 sama dengan 5 dikali 858 dikurang 43 dikali 87 per 5 dikali 467
dikurang 43 pangkat 2 sama dengan 4.290 dikali 3.741 per 2.335 dikurang 1.849. Maka hasilnya sama dengan 549 per 486. Maka hasilnya 1,13. Dan untuk menghitung nilai A yaitu A sama dengan Y dikurang BX sama dengan 17,4 dikurang 1,13 dikali 8,6. Maka sama dengan 17,4 kurang 9,71, maka hasilnya 7,68. Jadi persamaan regresi yang dapat terbentuk adalah Y sama dengan 7,68 ditambah 1,13 XI. Yang kedua, peramalan jika terjadi kenaikan biaya promosi 1 juta. Y sama dengan 7,68 dikali 1,13 XI. X sama dengan 1 juta rupiah. Jadi, Y sama dengan 7,68 ditambah 1,3 dikali 1 sama dengan 8,81. Dan untuk 3, jika kenaikan 3 juta, maka X sama dengan 3 juta rupiah. Jadi, Y sama dengan 1,68 ditambah 1,13 dikali 3. 1,68 ditambah 3,39, maka hasilnya 11,07. Jadi, jika terjadi kenaikan biaya promosi sebesar 1 dan 3 juta rupiah, maka diramalkan akan terjadi kenaikan penjualan sebesar 8,81 unit atau dibulatkan menjadi 9 dan 11,7 unit atau dibulatkan menjadi 11 unit. Yang ketiga, kesalahan baku regresi. Kita menggunakan rumus SE kuadrat sama dengan sigma YI kuadrat dikurang B kuadrat dikali sigma XI kuadrat. SE kuadrat sama dengan 125,3 dikurang 113 kuadrat dikali 97,2 per 5 dikali dikurang 2. XE kuadrat sama dengan 125,3 dikurang 124,03 per 3. SE kuadrat sama dengan 1,27 per 3, maka hasilnya 0,42. SE sama dengan akar 0,42, maka SE sama dengan 0,65. SA kuadrat sama dengan SE kuadrat. SE kuadrat sigma XI kuadrat per N dikali sigma XI kuadrat. Maka nilainya SA kuadrat sama dengan 0,42 sama dengan 467 per 5 dikali 97,2. SA kuadrat sama dengan 0,42 dikali 467 per 486. Maka SA kuadrat sama dengan 0,42 dikali 0,96, maka hasilnya 0,41. SA-nya sama dengan akar 0,41, maka hasilnya 0,637. Jadi, kesalahan baku dari A sebesar 0,637. Dan untuk kesalahan baku B yaitu
SB kuadrat sama dengan SA kuadrat per sigma XI kuadrat. Jadi 0,42 per 97,2. Maka nilainya 0,004. Pada akar 0,004 maka hasilnya 0,066. Jadi kesalahan baku dari A dan B sebesar 0,10 unit. Persamaan yang dapat dibuat sebagai berikut, yaitu Y 1,69 ditambah 1,84 kali 3 sama dengan 0,63 dan 0,06. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.